Pemirsa, usulan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol mulai dibahas di Badan Legislasi DPR RI. Majelis Ulama Indonesia mengimbau agar pemerintah dan DPR mempertimbangkan kebijakan terbaik bagi masyarakat. Pembahasan rancangan undang-undang terkait larangan minuman beralkohol terus tertunda sejak tahun 2015. Pada tahun 2020, RUU ini masuk ke prolegnas prioritas. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas meminta pemerintah dan DPR RI untuk dapat mempertimbangkan kebijakan terbaik bagi masyarakat dan tidak tunduk pada keinginan pedagang. Dan kita tidak bisa menutup mata bahwa hampir 90% rakyat dan penduduk negeri ini adalah beragama Islam. Dalam ajaran agama Islam sudah jelas yang namanya khamar dan minuman keras itu itu adalah terlarang. Tentu saja mungkin ada pengecualian ya. Dan Majelis Ulama Indonesia meminta supaya pengecualian itu betul-betul dilakukan dengan seketat-ketatnya gitu. Nah, sehingga dengan demikian rancang undang-undang ini kalau diundangkan dia akan bisa diterima ya. Anwar menilai minuman beralkohol bisa berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, mengonsumsi minuman beralkohol juga bertentangan dengan ajaran agama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. RUU larangan minuman beralkohol menuai polemik. Beberapa pihak menolak, diantaranya pelaku usaha pariwisata di Bali. Warga yang menjadi produsen minuman khas Bali terancam kehilangan pendapatan jika RUU larangan minuman beralkohol disahkan. Pelaku usaha pariwisata di Bali menolak adanya rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol yang sedang dibahas DPR. Tak hanya pengusaha tempat makan dan minum, namun juga petani yang menjadi produsen minuman fermentasi atau destilasi khas Bali. Bisnis pariwisata yang kebanyakan target pasarnya adalah wisatawan mancanegara juga terancam karena minuman beralkohol menjadi favorit wisatawan luar negeri. Para petani produksi minuman fermentasi dan atau destilasi di Bali itu akan sangat rugi karena mereka mata pencahariannya ada di situ. Mungkin ada hampir di daerah Karangasem itu sampai 90% warganya itu memproduksi minuman beralkohol. Kemudian kerugian untuk pariwisata itu sendiri, kalau mereka tidak ada minuman beralkohol, berpotensi mereka juga tidak akan mengunjungi Bali. Karena mereka yang senang minum itu, mereka tidak akan datang. Sebanyak 2.424 bilik suara berbahan karton duplek dan ribuan alat pelindung diri sudah tiba di kantor KPU Kota Surakarta. Logistik tersebut untuk menunjang pelaksanaan Pilkada Surakarta 9 Desember mendatang. Logistik untuk keperluan pencoblosan di Pilkada Surakarta sudah berada di gudang KPU. Total ada 2.424 bilik suara berbahan karton duplek yang merupakan pengadaan baru untuk Pilkada 9 Desember 2020. Selain bilik baru ini, KPU juga masih menyimpan 3.731 bilik suara stok lama yang masih layak pakai. Untuk Pilkada kali ini, KPU membutuhkan sebanyak 6.155 bilik suara yang akan disebar di 1.231 TPS. Selain bilik suara, 1.400 botol cairan disinfektan dan 3.000 ember cuci tangan serta face shield juga sudah ada di kantor KPU. Sampai hari ini KPU sudah menerima berbagai logistik, jadi logistik ini perlu dibedakan ya, karena ini adalah masa pandemi COVID-19, maka logistik selain logistik kaitannya dengan pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang itu kebutuhan di TPS, kebutuhan di PPS dan PPK saat rekapitulasi seperti itu, maka ada logistik yang masuk dalamnya adalah APD, alat pelindung diri. Pihak KPU Surakarta masih menunggu APD lainnya seperti termogan dan sarung tangan plastik. Sementara untuk logistik pemilu, pihak KPU menunggu di antaranya paku dan kertas suara yang masih dalam proses pengiriman. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Proses distribusi logistik pilkada juga terus berlangsung di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Masih ada sejumlah logistik yang belum diterima KPU Palangkaraya, di antaranya surat suara dan bilik suara. ...622 kotak suara telah tiba di gudang KPU Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jumlah ini telah sesuai dengan jumlah TPS yang ada di kota ini. Selain kotak suara, logistik lain seperti tinta, pulpen, dan segel juga telah tersedia. Namun hingga kini, pihak KPU Palangkaraya belum menerima surat suara, bilik suara, dan formulir dari KPU Pusat. Nah, saat ini karena pengadaan kelengkapan TPS itu diadakan oleh KPU Kota, kita sudah mengadakan kelengkapan TPS seperti bantalan, kemudian paku, alat coblosnya, kemudian pulpen, pensil, tip X, karena sekarang kenapa dia harus diadakan tip X? Karena tidak lagi menggunakan C1 seperti yang kemarin, kita menggunakan C penghitungan plano. Pilkada Kalimantan Tengah diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Ben Brahim Ujang Iskandar dan petahana Sugianto Sabran Edi Pratowo. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Khawatir dengan stigma positif COVID-19, belasan anggota KPPS dan Linmas di Purbalingga menolak rapid test. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.